Pernah nggak sih ngerasa kayak kejebak di dramanya orang lain? Nah, hari ini kita akan ngebahas sebuah ide yang kedengarannya aneh tapi sangat ampuh. Cara terkuat untuk ngadapin orang toksik itu bukan dengan adu argumen, tapi dengan diam. Yuk, kita coba bedah kutipan ini. Karena kalau kamu paham satu konsep ini aja, ini bisa mengubah total cara kamu menghadapi situasi-situasi sulit ke depannya. Oke. Pertama-tama kita harus ngerti dulu permainannya. Orang beracun itu selalu pengin kamu kepancing. Marah, emosional, reaktif. Kenapa? Ya, karena justru pada saat itulah kendalinya ada di tangan mereka. Reaksi kamu adalah bahan bakar mereka. Coba deh, lihat gimana kekuatannya langsung bergeser. Mereka menunggu ledakan emosi dari kamu. Kamu malah kasih ketenangan. Waktu kamu melakukan kebalikan dari ekspektasi mereka, seluruh skenario yang sudah mereka siapin di kepala itu langsung ambyar. Tapi ingat ya, diam di sini tuh bukan berarti pasrah atau nyerah. Justru ini strategi banget. Ini pilihan sadar buat jadi nggak terduga dan yang paling penting buat mengambil alih lagi energi emosional kamu. Nah, ini dia poin kuncinya. Ketenangan kamu yang enggak bisa mereka tebak itu satu-satunya senjata yang mereka enggak punya penangkalnya. Mereka benar-benar jadi bingung harus ngapain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Ada 7 perilaku spesifik yang bisa langsung kamu terapkan untuk merebut kembali kekuatan kamu. Anggap aja ini semacam buku panduan buat kamu. Nomor 1. Cukup jadi pengamat, jangan bereaksi. Pas mereka coba mancing-mancing kamu, lihat aja usaha mereka tanpa kasih sayang reaksi emosional yang mereka harapkan. Jadilah penonton di dramanya sendiri, bukan pemain. Efeknya apa? Wah, ini dalam banget. Keheningan kamu justru membuat mereka nggak nyaman. Mereka jadi dipaksa untuk berhadapan dengan perilaku mereka sendiri. Dan percayalah itu jadi hukuman yang paling efektif bagi mereka. Yang kedua, tarik energi kamu. Jangan pernah berdebat. Itu cuma jadi makanan buat ego mereka. Sebaliknya, kamu cukup melepaskan diri. Tarik perhatian kamu dari semua drama itu. Dan di sana mereka mulai panik beneran. Mereka sadar kalau kamu sudah nggak tersedia lagi secara emosional untuk drama utama yang mereka ciptakan. Dan di saat itu juga mereka kehilangan kendali. Ketiga, dan ini penting, pilih untuk jaga jarak, bukan malah ikutin dramanya. Orang beracun itu hidup dari kekacauan. Mereka tidak akan tahan kalau kamu ada di luar jangkauan pengaruh mereka. Karena gini, kuncinya tuh di sini. Kekuatan sejati kamu itu muncul setelah kamu berhenti memberi mereka akses. Akses ke waktu kamu, energi kamu, dan ketenangan terpenting kamu. Nomor 4. Ini jurus yang paling enggak mereka sangka-sangka. Pas mereka udah siap-siap menerima ledakan amarah dari kamu, kamu malah dengan tenang, bahkan mungkin dengan sedikit kebaikan. Kenapa ini ampuh banget? Soalnya kebaikan yang terkontrol itu akan melucuti senjata mereka sepenuhnya. Bukannya kamu yang terlihat jelek, malah ketidakstabilan mereka sendiri yang jadi terekspos. Yang kelima, coba deh lepasin keinginan buat balas dendam. Mundur aja dan percaya kalau semesta atau karma yang bakal membereskannya. Cepat atau lambat, tindakan mereka akan kembali ke diri mereka sendiri. Kok tugas kamu simpel banget? Cukup tonton dalam diam. Biarkan kehidupan bertahan dengan pelajaran mereka yang jauh lebih keras daripada yang bisa kamu kasih lewat kata-kata. Oke, nomor 6 ini. Wah, ini besar banget efeknya. Kamu harus berhenti mencoba menyenangkan mereka atau nyari-nyari persetujuan dari mereka. Begini loh. Kendali mereka itu cuma jalan kalau kita masih ngarepin validasi dari mereka. Begitu kamu berani memilih kedamaian atas pengakuan mereka, siklus itu langsung putus saat itu juga. Dan yang terakhir nomor 2, berhenti memberikan penjelasan, berhenti membela diri. Biarin aja mereka bingung dan bertanya-tanya. Ini orang kenapa ya? Keheningan itu bikin mereka kecewa. Karena apa? Karena sekarang kamu jadi sebuah misteri dan kalau mereka tidak bisa memprediksi kamu, mereka tidak akan bisa mengendalikan kamu. Sesimpel itu. Jadi, apa nih kesimpulan dari semua ini? Intinya adalah kita perlu mendefinisikan ulang apa sih artinya menang dalam situasi seperti ini.
Kemenangan itu sejati bukan soal menang debat. Sama sekali bukan. Kemenangan sejati ditemukan dalam kedamaian batin saat kamu akhirnya berani memilih dirimu sendiri di atas kebutuhan mereka akan drama. Jadi, pegang prinsip ini baik-baik. Keheningan kamu bukan hanya perisai yang menciptakan kedamaian kamu, tapi itu adalah palu godam yang menghancurkan ilusi kekuasaan yang selama ini mereka pegang. Ya,